Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuki materi pada pekan ke-7, usaha energi. Oke, kita ke definisi dulu. Apa sih usaha itu? Jadi usaha itu adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya efek yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada satu benda dalam perpindahan tertentu. Kayak gambar ini nih. Jadi kalau kita memberikan gaya kepada suatu benda dan bendanya berpindah, nah efek total dari itulah usaha yang kita berikan. Misalnya ngangkat crane, ngangkat peti pakai crane, ini yang inovasi dari Telkom ya. Kemudian kayak menarik delman oleh kuda atau mendorong mobil. Nah itu kan menggunakan gaya dan ada perpindahannya. Nah itulah usaha. Secara matematis, usaha juga bisa disebut sebagai besaran skalar hasil perkalian dot antara gaya dan perpindahannya. Jadi itu ya, intinya ada dua hal. Ada gaya, ada perpindahan, maka ada usaha di sana. Kalau tidak ada perpindahan, meskipun gayanya besar sekali, maka tidak dihitung, tidak ada usahanya, tidak terhitung ada usaha. Oke. Kemudian tentang nilai usaha ya, jadi tentang positif negatifnya. Jadi ini kan besaran skalar ya, jadi tidak ada arahnya usaha itu, tetapi dia ada nilai positif dan negatifnya. Nah, jadi contoh nih, misal kita ngangkat barang kayak orang ini ya, dan asumsi kecepatan konstan ya, maka berarti kan kalau kecepatan konstan apa sih? Sebentar, pennya belum aktif. Kalau kecepatan konstan, masih ingat di hukum 3 Newton kemarin, V konstan, artinya A sama dengan 0. Maka sigma F sama dengan 0, berarti F min W sama dengan 0, F sama dengan W. Nah, itu yang di sini. Oke, oh ya sebelum ke contoh, ini catatan sedikit ya. Bahwa usaha itu akan positif kalau gaya dan perpindahan arahnya sama. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, kita kasih gaya ke kanan, maka positif. Tapi kalau berlawanan, maka akan negatif. Loh kok bisa Pak negatif? Ya, bisa. Kayak nanti contohnya ada di bawah ini. Kemudian jika tidak ada perpindahan maka nilainya 0. Kemudian jika berbeda sumbu juga nilainya 0. Nah ini contohnya ya. Jadi ketika kotak diangkat oleh orang, ketika kotak bergerak ke atas, maka usahanya akan nilai positif. Kenapa? Karena F ke atas, S-nya juga ke atas, delta X-nya ke atas, maka positif. Tetapi ketika kotak bergerak ke bawah, misal naruh dengan kecepatan konstan juga, berarti F masih sama dengan W, maka nilainya negatif. Kenapa? Perpindahannya ke bawah, gaya angkatnya ke atas, berlawanan kan? Nah, itu maksudnya. Nah, begitu pula dengan usaha oleh gravitasi. Nah, jadi kan ada dua gaya ya, ada gaya F, ada gaya gravitasi. Nah, ketika kotak bergerak ke atas, berarti kan X-nya ke atas, W-nya ke bawah, berlawanan kan? Negatif. Ketika kotak bergerak ke bawah, W ke bawah, jadi positif. Karena asumsi bawah negatif, W-nya juga negatif, kan jadi positif. Ininya itu ya, searah positif, berlawanan negatif. Kemudian persamaan umum usaha. Jadi besarnya usaha itu bisa dihitung dari luas grafik terhadap perpindahan. Jadi ini ada beberapa grafik ya, gaya terhadap perpindahan. Yang ini gaya konstan ya, F-nya kan tetap nih. Yang pertama ini konstan. Konstan. Nah, kalau yang ini sesuai fungsi tertentu ya, nah ini juga sama. Oke, nah aslinya sebenarnya grafik smooth ini itu bisa dipecah dari yang kecil-kecil ini. Nah, cuman kalau kita pakai zoom out nanti kelihatan smooth seperti itu. Nah, tapi intinya sama. Jadi sebenarnya mencari usaha itu ya luas dari gaya dan perpindahan. Nah, yang ini yang kayak gini-gini, yang tidak tetap ini saatnya kita menggunakan persamaan integral. Karena inti integral itu kan sebenarnya ngitung luas ya. Ya, tergantung grafiknya apa. Kalau F terhadap X, ya integral F dx. Kalau terhadap yang lain, ya yang lain. Oke, selanjutnya usaha oleh gaya konstan. Jadi misal ada gaya konstan, cuman arahnya miring nih.
ada F miring, berpindah sejauh S. Maka kalau kita uraikan yang searah dengan S, itu bisa pakai F cos theta. Nah, makanya mungkin dulu di SMA pernah dapat rumus ini ya, F cos theta kali S. Ya, sebenarnya aslinya ini, W adalah F dot S. Jadi bisa F cos theta, bisa juga F S kali cos theta, sama aja. Karena ini perkalian dot ya, perkalian dot dibalik-balik sama aja. Oke, bagaimana kalau gayanya ada beberapa? Nah, ini kan ada beberapa gaya ya. Ada gaya gesek, ada gaya normal, ada gaya gravitasi, ada F. Maka kalau gaya F, ya sama kayak yang slide sebelumnya ya, Fs cos theta. Kemudian kalau gaya gesek, karena dia melawan arah gerak, jadinya negatif. F dikali S. Ini bukan F statis ya, tapi gaya gesek dikalikan perpindahannya. Nah, aslinya dari sini juga sih, rumusnya sama dari apa? Dari apa? Fs cos theta juga. Cuman karena cos theta-nya 180 derajat jadinya min 1, diperoleh langsung min Fs. Kalau gaya normal ini 0. Kok bisa 0? Karena tegak lurus. Gaya berat juga 0 usahanya. Mengapa? Karena tegak lurus. N dan W-nya atas bawah, gaya perpindahannya ke kanan. Kan cos 90 derajat kan? Cos 90 derajat itu nilai tidak lain adalah 0. Nah, usaha total berarti tinggal gaya F dan gaya gesek. Nah, bagaimana usaha oleh gaya yang berubah? Jadi, ya ini ya, F-nya nggak tetap ya. Ada di sini, ada di sini. Ya intinya sama, kita jumlahkan tiap bagian luas. Ini mungkin ada di metode numerik ya. Nanti kalau udah komputasi, tapi kalau pakai persamaan juga apa? Ya bisa sih. Oke, ya artinya ini ya, menghitung luas. Kalau di zoom out ya bisa pakai integral. Gimana kalau bekerja pada beberapa sumbu nih? Ada X, ada Y, ada Z. Ya udah tinggal dipecah semua. Yang X kali X, Y kali Y, Z kali Z ini ya dipecah jadi 3 ya. 1, 2, 3. Oke, contoh. Seorang mahasiswa mengangkat buku masanya setengah kilo ke atas meja, tingginya 75 cm dengan lawan gaya gravitasi. Tentukan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, kerja dengan gravitasi. Ini gampang ya, kayak tadi ya. W, oke, kita gambar dulu. Jadi misal ada buku, dipindahkan ke atas ya, sejauh 75 cm atau 0,75 meter lah ke atas sini. Nah, ada berapa gaya yang bekerja? Ada gaya F, ada gaya W. Kan gitu kan? Nah, maka ngitung W apa? Usaha oleh mahasiswa ya F dot S kan gitu. Oke. Gimana ngitung F? Pakai sigma F sama dengan 0 ya. Asumsi kecepatan konstan berarti F min W sama dengan 0. F sama dengan W sama dengan M kali G. Berarti 0,5 kali 10. 5 Newton. Oke, berarti 5 dikali dengan 0,75. Tidak lain adalah 3,75 Joule. Positif. Karena ke atas, ini ke atas juga. Tapi kalau gravitasi, usaha oleh gravitasi, berarti W sama dengan, kayak ini W usaha ya, berarti W dot S juga. Di mana gaya beratnya ke bawah, S-nya ke atas. Terserah mana yang mau dianggap positif. Misal atas positif, atau pakai dotnya juga bisa sih. Oke. Tapi kalau pakai teknik pakai arah juga boleh gitu. Maksudnya asumsi atas positif atau negatif juga boleh, sembarang. Mau pakai dot boleh. Oke, kita pakai dua-duanya aja.
Kalau asumsi gaya ke bawah negatif atas positif, berarti ini jadi min mg kali 0,75. Berarti jadinya min 0,5 kali 10 kali 0,75, jadinya min 3,75 joule. Nah, asumsi pakai dot juga boleh kok. Nah, cara lain berarti mg dot s. Berarti ini adalah m kali g kali s kali cos 180 derajat karena berbeda arah ya. Nanti jadinya 0,5 kali 10 kali 0,75 kali min 1. Diperolehlah nilainya sama kayak ini. Nah, gitu juga boleh. Contoh lain yang pakai integral. Misal ada gaya yang bekerja dengan persamaan, sebut saja 5x, misal. 5x Newton. Jadi misal ada peti ditarik oleh F dan F-nya pakai persamaan ini. Berapakah usaha saat 10 meter? Ya udah, pakai integral. W adalah integral F dx. Integral 5x dx. Berarti 5/2x kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 10 ya tadi ya, 0 sampai 10. 10, 0. Jadi 5/2 kali 10 kuadrat dikurang 5/2 kali 0 kuadrat. Berarti 5/2 kali 100 sama dengan 250 joule. Gampang kan ya? Oke. Selanjutnya energi. Apa sih energi itu? Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya, itu ya. Kayak kalian ya mau belajar kan harus ada energi kan. Kalau nggak ada energi nggak bisa belajar. Makanya ada istilah no logistik, no logic. Itulah kenapa ketika kuliah saya minta tolong sarapan dulu. Karena kalau nggak sarapan nanti energinya kurang, nggak bisa nanti belajar dengan baik. Dan makan itu adalah salah satu wujud energi ya, dia energi kimia. Oke, ini beberapa bentuk energi, ada energi kinetik, potensial, panas, kimia, nuklir, dan lain-lain, banyak. Oke, kita mulai yang pertama energi kinetik. Nah, ada gambar Sonic sama Flash. Oke, jadi energi kinetik adalah energi yang terkandung dalam objek yang bergerak, seperti Sonic dan Flash ini ya. Besarnya energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan. Untuk objek non-relativistik, tidak mendekati kecepatan cahaya, bisa dihitung rumus ini. Nah, cuman kita nggak tahu ya Sonic sama Flash nih kecepatannya berapa Sonic dan Flash. Kalau mereka mendekati kecepatan cahaya, maka rumus ini nggak berlaku. Nanti ada bahasan bab tersendiri. Nah, tapi kalau misal masih di relatif kecil ya, maka rumus ini berlaku. Eka adalah setengah kali massa kali kecepatan yang dikuadratkan. Oke, apa hubungan antara usaha dan energi kinetik? Ya, sangat erat. Coba kita turunkan rumusnya ya dari usaha. Tadi kan rumus usaha apa tadi? Gaya kali perpindahan ya. Oke. Nah, masih ingat nggak apa itu gaya? Di hukum 3 Newton, hukum 2 Newton, F adalah MA kan? Nah, apa itu A? Di kinematika, dV per dt. Ya, jadi ini memang berkait terus. Sampai, ya itu, jadi jangan dilupakan. Karena akan terus berkait vektor, kinematika, dinamika, usaha energi. Nanti terus ke belakang akan sangat berkaitan. Itulah kenapa saya tugasnya harus dikerjain semua gitu. Maksudnya vektor, kinematika, usaha biar paham lah. Karena kalau nanti ketinggalan satu, nanti kesulitan. Nah, karena inilah jadi dijabarkan seperti ini. Kemudian ini operasi dalam turunan ya. Jadi dt-nya bisa pindah ke sini. Kemudian ds dt ini juga jadi dv ya. Kemudian apa integral v dv? Ya, karena sama v dv jadinya v kuadrat. Kuadratnya jadi setengah. Nah, jadinya setengah mv 2 kuadrat min setengah mv kuadrat. Nah, ini kan tidak lain eka tadi ya, eka 2 min eka 1. Makanya usaha juga bisa dirumuskan sebagai total usaha yang bekerja pada suatu benda adalah perubahan energi kinetik pada benda tersebut.
Oke, ini beberapa tentang satuan usaha energi dan dimensinya ya. Dimensi itu menunjuk kalau dimensi sama, dia bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Ya sama kayak kita nonton film fiksi ilmiah ya. Berada di dimensi yang berbeda tidak bisa bersentuhan. Tapi kalau dimensinya sama bisa. Kayak apa namanya? Luas kan nggak bisa ditambah dengan volume. Tapi luas bisa ditambah dengan luas. Apa namanya? Dan banyak besaran lain. Intinya kalau sama baru bisa. Nah, usaha itu dengan energi itu dimensinya sama, yaitu energi. Joule satuan. Dimensinya ml kuadrat per T-2. Nah, ini beberapa satuannya dalam MKS, CGS, maupun lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada energi F berupa elektron volt, ada macam-macam. Nah, itu sebenarnya bentuk energi. Pak, kok macam-macam sih satuannya? Sebenarnya tergantung kebutuhan. Sama kayak misalnya kita beli emas. Ya nggak normal ya, kita bukan crazy rich gitu. Jadi kan kita beli satuannya kan gram, 0, gram gitu kan ya, pakai timbangan yang kecil. Tapi kalau beli beras yang besar, yang karungan, kan timbangannya beda kan. Nah, sama kayak gitu. Kenapa satuan beda? Ya sesuai kebutuhan. Kalau bicara energi elektron, ya pakai elektron volt. Kalau bicara apa panas, biasanya pakai kalori. Nah, kalau bicara yang MKS, biasanya pakai joule. Nah, di sini mungkin saya akan akan pakai yang joule-joule aja lah, biar nggak bingung. Tapi maksudnya ini pengetahuan umum ya, biar nanti nggak kaget gitu. Kok ada misalnya proyek pakai satuan lain, kayak satuan Inggris, pakai BTU atau yang lain. Jadi memang ada. Oke, selanjutnya energi potensial. Apa itu energi potensial? Adalah energi yang terkandung dalam sistem karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi bendanya. Jadi karena posisi ya, ada istilah posisi menentukan prestasinya. Tapi kalau di Zoom sama aja ya, nggak ada posisi tempat duduk kan. Kalian di sini, di sana sama saja. Oke, besarnya relatif sesuai dengan acuan titik nol yang dipilih. Jadi karena energi potensial bergantung posisi, maka harus ada acuannya dong. Kayak contoh di gambar kiri atas gedung nih ya, buku. Nah, ini acuannya terhadap apa? Misal acuannya terhadap meja, berarti energi potensial dihitung dari meja ke atas ini. Nah, berarti MGH-nya dari sini. Kalau acuannya lantai, berarti terhadap tinggi lantai. Kalau acuannya terhadap bumi, ya dihitung terhadap tinggi bumi. Sebenarnya manapun yang dipakai nggak masalah, yang penting disebutkan aja. Oke, nah apa contoh energi potensial? Contohnya seperti gravitasi. Jadi bergantung posisi ya. Makin tinggi posisi kalian, makin besar energi potensialnya. Nah, semakin tinggi ketika jatuh semakin sakit. Jadi kalau mencintai seseorang tuh jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau misalnya ditolak kan sakit. Tapi kalau apa namanya kita orangnya kebal atau nggak masalah ya it's okay. Kita cuma kriteria saja. Yang penting solehah, cantik, orangnya baik, oke, siapapun dia nggak masalah. Karena bisa jadi kita berharap si A, tapi ternyata yang memenuhi kriteria ini ada B, C, D, E gitu. Jadi ketika ditolak A nggak masalah. Tinggal lamar si B, lamar si C, lamar si D sampai diterima nanti. Ya intermezzo saja. Oke, selanjutnya energi potensial pegas. Nah, kalau pegas kayak kiri bawah ya, kayak ketapel. Ini gambar bukan demo UU Omnibus Law ya, bukan. Ini kayaknya nggak sampai kayak gitu kalau di Indonesia. Ini di luar negeri ya. Maksudnya ketika terjadi perang tidak seimbang. Ini seingat saya di apa Intifada ya. Nah, pakai ketapel bisa sepanjang itu. Nah, oke, itu ada energinya gitu. Berapa besar energinya? Yaitu setengah kali konstanta pegasnya dikali dengan X kuadrat. X itu peregangannya dari titik normal. Yang selanjutnya energi potensial listrik, kayak pos gambar kanan bawah. Nah, jadi awan itu juga punya energi potensial listriknya. Dia ada muatan ketika mencapai titik tertentu dengan bumi sangat besar, tiba-tiba jeder. Nah, itu berarti karena sangat besar energinya dan ada sesuatu yang memantiknya, terjadi loncatan listrik, jadilah petir. Dan itu energinya besar sekali, makanya bisa langsung mati kalau kena gitu. Selanjutnya, oke ini tentang hitung gravitasi ya.
Oke, dihubungkan dengan usaha. Jadi tadi kan rumus usaha itu kan gaya kali perpindahan. Nah, ya pakai cos theta ya. Tapi karena ini sudah searah, bisa langsung dikali F kali S. Nah, berapa besar S? S ini kan kalau dihitung secara skalarnya kan tinggi awal kurangi tinggi akhir kan, YI min YF. Makanya bisa ditulis seperti ini. Oke. Nah, dan ini MGY1 ini kan bisa saya tulis sebagai EP1 kurang EPR kan. EP awal dikurangi EP akhir kan. Nah, ini boleh saya balik dong, jadi negatif EP akhir kurang EP awal. Biar apa, Pak? Saya mau menunjukkan bahwa usaha gravitasi itu tidak lain adalah negatif dari perubahan energi potensial. Kan definisi perubahan itu kan akhir kurang awal kan? Bukan awal kurang akhir kan? Namanya perubahan, berubah itu kan jadi apa dari apa. Berarti akhir kurang awal. Akhirnya di bawah, awalnya di atas. Kan gitu. Makanya saya balik nih, energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Maka sebenarnya usaha geogravitasi itu bisa ditulis sebagai negatif dari perubahan energi potensialnya. Kalau dari tinggi ke rendah, energi potensial berkurang kan? Berkurang. Jadi kalau bilang deltanya mesti negatif efeknya. Tapi usahanya bagi buku positif karena berhasil menambah kecepatan dari buku tersebut. Nah, jadi gampangnya usaha oleh geogravitasi tidak lain adalah negatif dari perubahan energi potensialnya. Atau ya bolehlah energi potensial awal kurang energi potensial akhir juga boleh. Oke. Bagaimana dengan pegas? Oke, kita mulai dari gaya dulu. Apa sih persamaan gaya pegas? Nah, pernah main pegas nggak? Ketapel apa? Semakin ditarik, semakin besar kayak gaya ke sana kan. Jadi kalau kita narik ke kanan, ada gaya yang menarik kita ke kiri kan. Nah, itulah apa namanya? Kenapa ada tanda minus ini. Jadi dia melawan arah tarikannya. Kita tarik ke kanan, dia ke kiri. Kita tarik ke kiri, dia ke kanan. Itu bisa dikatakan sebut sebagai gaya pemulih. Oke. Nah ini ya gambarnya ya. Dan kalau dibuat grafik kira-kira gini. Karena dia berlawanan arah tadilah, maka grafiknya ke bawah ya, negatif. Oke. Terus gimana usahanya? Ya kita integralin aja. Jadinya setengah kx kuadrat. Ini sama kayak tadi ya. Jadi ini tidak lain adalah W pegas. Potensial pegas. Di sini nulis S, tapi nanti boleh juga ditulis W pegas ya. Tidak lain adalah min delta EP pegas. Oke, ini tentang grafik energinya ya. Jadi ketika netral, di tengah, energi potensialnya 0. Ketika di kiri, agak ditekan, energi potensialnya naik. Begitu pula ketika di kanan, naik energi potensial. Selanjutnya, usaha berdasarkan jenis gaya. Jadi ada namanya usaha oleh gaya konservatif. Usaha oleh gaya konservatif ya. Ini yangnya, maaf, kurang edit sedikit. Nah, gaya konservatif itu gaya yang usaha yang tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Cuma titik awal dan titik akhir. Jadi mau lintasannya ke kiri, kanan, bawah, atas, pokoknya akhirnya di mana, awalnya di mana, ya kayak perpindahan gitu ya. Kemudian gaya konservatif itu tidak mengubah energi mekanik sistem. Jadi energi mekaniknya tetap, cuman berubah pindah-pindah aja, potensial, kinetik, potensial. Itu kalau di total tetap. Contohnya apa? Ya usaha gaya gravitasi, pegas, dan sejenisnya. Dan usaha oleh gaya konservatif itu tidaknya adalah tadi yang saya tuliskan ya, negatif dari perubahan energi potensialnya. Nah, yang kedua ada usaha oleh gaya non-konservatif, di mana untuk usaha oleh gaya ini itu bergantung pada lintasan yang diambil, dan dia bisa mengubah energi mekanik sistem. Jadi kinetik potensialnya bisa berjumlah, bisa berubah. Apa contohnya usaha gaya gesek? Jadi dia mengurangi. Mula-mula ada energinya, kena gaya gesek, jadi habis. Bisa dong, dari bergerak jadi diam kan? Nah, itu kan artinya ada perubahan energi kinetiknya kan? Misalnya datar aja nih, nggak naik turun. Nah, itu contoh gaya non-konservatif ya. Termasuk gaya dorong eksternal, kita mendorong meja, dari tidak ada kecepatan jadi punya kecepatan, dan lain-lain. Oke.
Nah, besarnya usaha konservatif itu tidak lain adalah perubahan energi mekanik tadi ya. Jadi karena gaya usaha non-konservatif merubah energi mekanik, jadi bisa ditulis seperti ini. Delta IM. Oke, catatan, baik usaha gaya konservatif maupun non-konservatif tetap bisa dihitung dari gaya perpindahan. Jadi kalau bingung-bingung ya cukup gayanya apa kali perpindahannya, ada gitu aja. Kalau apa namanya rumus ini kok membingungkan. Kemudian persamaan total gaya adalah delta EK tetap berlaku. Jadi apa namanya baik konservatif maupun non konservatif tetap berlaku. Loh, tapi kok Pak ada rumus ini WNK adalah delta EK plus delta EP. Yang satunya delta EP. Kok delta EK kok bisa sama Pak? Jadi gini, aslinya ini gaya neto ya, catatannya gaya neto. Nah, ini kalau saya tuliskan delta EK. Oke, delta EP tadi apa? Min WK kan min delta EP. Bisa saya tulis min WK dong. Maka WNK plus WK adalah delta EK kan? Nah, ini yang saya katakan bahwa W neto itu tidak lain adalah delta EK. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kekekalan energi mekanik. Jadi untuk sistem yang terisolasi, artinya hanya ada gaya konservatif, tidak ada gaya eksternal, itu berlaku kekekalan energi mekanik. Apa itu? Ya energi kinetik awal tambah potensial awal akan sama dengan energi kinetik akhir tambah energi potensial akhir. Dan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan oleh manusia. Jadi kita tidak bisa nyiptain energi ya, cuman bisa ngubah-ngubah aja, mindah-mindah lah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi kalau sang pencipta, ya tentu ada itu di luar ranah kemampuan kita untuk menalarnya seperti itu. Oke, kemudian hanya bentuk energi yang berubah, potensial jadi kinetik. Nah, contohnya bandul fisis ini ya. Nah, jadi ketika dia di titik tertinggi, potensialnya besar, kinetiknya 0. Ketika dia di titik terendah, kinetiknya besar, potensialnya 0. Karena seperti tadi ya, namanya energi potensial kan bergantung titik acuan. Biasanya kita acuannya titik terendah, inilah yang kita anggap 0. Sehingga di sini energi potensialnya 0, tapi kinetiknya maksimum. Sementara di titik atas, potensialnya maksimum, kinetiknya 0. Selanjutnya, contoh gerak pada permukaan kasar. Oke. Ini ya, ada misalnya ada 3 kondisi, ada A, ada B, ada C. Kita mau cek dari A ke B. Itu gayanya apa sih? Ini asumsi licin ya, licin. Berarti hanya gaya gravitasi. Kita bisa pakai kekekalan energi ya. IMA sama dengan IMB. Di sini pakai hanya ada energi potensial ya. Tapi saya tulis lengkap aja. Ya, di sini hanya ada energi potensial saja. Di sini hanya ada energi kinetik. Maka MGH, yang tambah 0 ya, saya lengkapi aja. MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan, ini coret ya, akar 2GH. Oke. Jadi kita bisa menghitung berapa kecepatan di sini, cukup meninjau berapa tingginya. Nggak peduli di lintasannya kayak gimana. Termasuk misal dilempar nih, kita ngelempar bola dari sini ke sana gitu. Nah, ya cukup pakai kekekalan energi sebenarnya cukup. Jadi tidak serumit dengan kinematika yang harus menguraikan sumbu X, sumbu Y. Dengan ini cukup kecepatannya berapa, posisi di mana, bisa. Oke, selanjutnya, ini juga bisa pakai pendekatan usaha. Jadi ini dari A ke B ya, A ke B. Ini pakai pendekatan energi. Pendekatan energi. Kekekalan sih lebih tepatnya. Kekekalan energi. Tapi bisa juga kita pakai pendekatan usaha konservatif. WK, apa tadi? Min delta EP kan? Nah, dan tadi kita juga sebutkan, di titik A dan B ini kan cuma ini gayanya kan? Maka ini tidak lain adalah delta EK. Ini kan?
Oke, ini setengah M V B kuadrat min V A kuadrat. Ini min dari MG B min MGA. Gitu kan? Sorry, HB dan HA. MGHA. Bisa kita coret ya. Ini 0 jadi setengah M V kuadrat lah. Saya kasih B aja ya. Ini juga pakai B. B. Ini putar-putar jadi M, G, H, A saja ya. Apa? Karena MGB-nya kan dianggap 0 kan. Ini kan MGB. MGHB, sorry. Di sini kita kan asumsi titik HB ini 0. Oke. Nah, nanti jadi baliknya ke sini. Coret, coret, coret. Jadinya VB kuadrat adalah akar 2GHA. Nah, ini juga HA ya, kita samakan. Jadi sama aja, mau pakai mana sama, boleh. Jadi gitu ya, fisika itu mau pakai dinamika boleh, pakai kinematika boleh, pakai usaha energi juga boleh, sama. Nanti endingnya juga, ketika yang penting prosesnya benar, insya Allah betul. Oke, sekarang dari B ke C, bisa pakai pendekatan ini juga. WNK adalah delta EK, boleh pakai ini. WNK sama dengan delta E ya, delta E. Delta IM lah. Apa di sini? Tidaknya adalah G gesek, F gesek, kali dengan S. Kan gitu. Sama dengan delta IM-nya apa? Hanya ada delta EK plus delta EP kan? Maaf. Kita ganti penghapus. Nah, gaya gesek dan S ini kan berbeda arah kan? Maka nanti nilainya mesti negatif. Apa gaya gesek? Masih ingat rumusnya mu kali N ini dot X ya. Dan ini nanti jadi negatif karena arah gaya gesek dan S-nya berbeda. Delta EK di C kan diam kan? Kalau diam dia berhenti berarti 0 dikurangi dengan yang kita dapatkan di depan setengah M VB kuadrat. Oke, ini min mu kali mg ya. Kali X sama dengan min setengah M VB kuadrat. Coret, 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 coret. Nah, oke, VB kuadrat tadi apa? 2GH ya, maka bisa kita tulis mu G kali X adalah setengah dari 2GH. Dalam hal ini hanya D itu ya, tapi nanti terakhir aja lah. Oke. Berarti X tidak lain adalah, ini coret, GH, G-nya juga coret, H per mu. Ya, seperti ini. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai tinjauan lain, cukup tinjau awal sama akhir. Nah, ini saya cuma ngasih tahu kalau misal ditanyanya nggak sampai sejauh. Kalau ditanyanya B dan C. Tapi kalau soalnya kayak gini toh, kita bisa langsung tinjau titik A sampai titik C. Di titik A, apa namanya? W neto adalah delta EK. Bisa pakai ini. Oke. Apa saja W netonya? Hanya ada 2 usaha kan? Gaya gravitasi dan gaya gesek. Berarti bisa kita tulis ini adalah langsung aja ya biar cepat MGH kurang F kali S atau MG apa namanya MG kali apa tadi? Gaya gesek F kali S ya, kali mu. Nanti kalian bingung. Saya perlahan aja. Eraser.
bisa pakai mana nih? Ini apa? W graph tambah W guess. Nah, delta EK-nya di titik A punya kecepatan nggak? Nggak punya. Di titik C nggak punya juga. Berarti 0. Kan gitu. Nah, berarti W graph ya sama dengan W gesek. Oke. Apa W graph? W graph-nya MGH. Lebih tepatnya min ya. Oke. MGH. Apa W geseknya? W geseknya tadi kan min ya. Min dari apa namanya? F.S. Berarti MGH sama dengan min mu kali N dot S. Nah, ingat G gesek kan nilainya negatif ya. Jadi dia nanti akan negatif dan negatif lagi. Mu M G S. Coret. Maka kita peroleh S atau X saja ya, biar sama ya. X. Maka X-nya tidak lain adalah H per mu. Seperti itu. Ya, ini saya ngasih semua cara ya. Nggak harus semuanya ditulis kok. Ini cuma membuka wawasan aja bahwa bisa pakai ditinjau satu-satu dari A ke B dulu, terus B ke C boleh, atau mau langsung tinjau awal sampai akhir pakai W neto ada delta EK. Ini juga boleh. Tinggal hitung usahanya siapa aja sih gayanya. Oh, ada gaya gravitasi. Oh, ada gaya gesek. Dijumlahkan itulah perubahan energi kinetiknya. Itu juga boleh sama hasilnya. Kemudian daya adalah perubahan laju usaha yang dilakukan tiap detik. Jadi kalau kalian pernah dengar berapa daya listriknya sekian watt. Nah, daya itu sebenarnya ya energi usaha persatuan waktu. Tiap detik dia bisa mengalirkan energi 1 kilowatt. 1 jam kilowatt. Kalau misalnya dayanya kilowatt itu jadi kalau ada istilah kilowatt hour, berarti daya 1000 watt kali dengan 1 jam. Oke. Nah, ini cara pendekatan lain juga, bahwa usaha ini juga bisa pendekatan pakai gaya dan kecepatan. Contohnya apa yang kayak gini? Contohnya misal kalian naik sepeda ontel yang ada lampunya. Pernah ingat nggak? Sepeda ontel ada dinamonya, diinjak terus jadi nyala lampunya. Nah, itu contoh ini. Itu ada gayanya, tapi kecepatannya konstan kan? Nah, itu akan menghasilkan daya. Dan ini satuan daya ya. Daya itu biasanya watt, tapi kadang ada satuan-satuan lain. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, saya pikir cukup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.